Selamat pagi, Bapak, Ibu, Opa, Oma yang Tuhan Yesus kasihi. Salam jumpa lagi lewat program saya dan PKLU membaca Alkitab. Perkenalkanlah, nama saya Lineke Tetelepta, anggota dari PKLU GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar. Kamu adalah garam dunia, kata Yesus Tuhan kita. Jika garam itu jadi tawar, tiada gunanya, tiada gunanya, tiada gunanya bagi dunia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur dan berterima kasih kalau Tuhan sudah boleh lewatkan malam yang gelap daripada kami. Dan pada pagi hari ini kami bersama dengan seluruh anggota PKLU akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman yang akan kami baca, kami boleh mengerti, kami boleh menghayatinya, dan dapat menjalankannya dalam kehidupan dari hari ke hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dari Yehezkiel 3 ayat 16 sampai 21 yang berkata, Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawanya. Nats renungan kita pada pagi hari ini kami ambil dari ayatnya yang ke-17 yang berkata, Hai anak manusia, aku telah menetapkan kau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Pengakuan ya dengan segenap hati ketika diteguhkan menjadi pelayan Tuhan bukan sekedar pengakuan, melainkan lebih dari itu, namun kesedihan yang terlahir dari kesungguhan hati yang bersedia melaksanakan panggilan Allah dalam pelayanan
yang dipercayakannya. Oleh sebab itu, pengakuan itu tidak berakhir pada saat ibadah penangguhan selesai. Di pihak lain, pengakuan itu menandakan seseorang telah ditetapkan menjadi pelayannya. Lebih lanjut, pengakuan itu diwujud nyatakan dalam tindakan nyata. Dikatakan bahwa setelah 7 hari dalam perenungan, Yehezkiel diingatkan kembali oleh Allah bahwa ia telah ditetapkan menjadi penjaga kaum Israel. Oleh sebab itu, apabila firman Tuhan datang kepada Yehezkiel, maka ia segera melaksanakan tugasnya. Tugas Yehezkiel adalah menyampaikan apa yang diperintahkan Allah. Jikalau ia tidak mengingatkan orang jahat, maka kesalahan orang itu ditanggung oleh Yehezkiel. Demikian juga sebaliknya. Apabila Yehezkiel sudah mengingatkan orang jahat dan tidak mau berubah, maka orang jahat itu yang akan menanggung kesalahannya. Artinya, tugas seorang pelayan adalah menyatakan yang benar dan tegurlah yang salah. Jangan menunda apa yang seharusnya dilakukan, agar seseorang yang berlaku jahat tidak tersesat, tetapi kembali pada jalan yang benar. Oleh sebab itu, tugas seorang pelayan Tuhan bukan hanya menjalankan tugas rutin dalam ibadah minggu maupun ibadah lainnya. Lebih dari itu, perlu adanya kepekaan terhadap warga jemaat yang membutuhkan bantuan pelayanan akibat berbagai tantangan yang dihadapinya. Bahkan ketika didapati ada yang berlaku jahat, hendaknya ditegur dan dinasehati secara berkesinambungan, sehingga menyadari kesalahan yang dilakukan. Tugas ini tidak hanya tanggung jawab para pelayan Tuhan saja, melainkan menjadi tanggung jawab setiap kita yang percaya kepadanya. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Yesus Tuhan kita, jika garam itu jadi tawar, tiada gunanya, tiada gunanya, tiada gunanya bagi dunia. Kamu adalah terang dunia, Yesus Tuhan kita, buatlah terangmu bercahaya, bagai pelita, bagai pelita, bagai pelita untuk dunia. Mari kita satu di dalam doa. Kita mengucap syukur atas perkenanan Tuhan sehingga acara program saya dan PKLU membaca Alkitab pagi hari ini sudah kami selesaikan. Semua ini adalah karena kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak akan mampu melakukan semua ini tanpa tuntunan dan bimbingan daripada kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami mau berdoa untuk orang-orang tua kami, para lansia, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka, terutama berikanlah kepada mereka supaya di dalam mereka menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua dapat dilaksanakannya dengan penuh sukacita dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus.
Bapa Sorgawi, pada pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk Dewan PKLU di dalam menjalankan tugas tanggung jawab untuk program ini. Biarlah Tuhan program ini dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati para Dewan PKLU dimanapun mereka berada. Bapa, masih banyak yang hendak kami pinta daripadamu. Tetapi sebelum keluar dari mulut kami yang berdosa, Tuhan sudah mengetahuinya. Ampuni kita dari semua dosa dan salah kita. Lalu terimalah doa kita ini. Yang kita alaskan tiada nama lain, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Opa Oma yang telah bersama-sama dengan kita membaca firman Tuhan atau mengikuti acara ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.